sekompleks hubungan aku dan kamu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita mengamati bersama proses pembuatan smartphone Android. Yang pertama, mari kita mulai dari melihat proses pembuatan rangka smartphone. Proses ini bisa dibilang cukup mudah, namun juga sulit. Ya, dibilang mudah, karena proses ini sudah menggunakan mesin cetak otomatis yang membuat prosesnya cukup cepat. Sementara kesulitannya itu terletak dari keragaman rangka. Karena nih, satu rangka hanya digunakan pada satu tipe smartphone aja. Misalnya, rangka Samsung Note 20 jauh berbeda dengan yang digunakan di Samsung S20. Nah, setelah keluar dari alat cetak, rangka kemudian dirapikan dengan memotong bagian yang gak dibutuhkan. Selain itu, rangka dibor di beberapa titik untuk membuat lubang antena dan lubang sekrup dan lainnya. Yang terakhir, rangka dirapikan lagi nih menggunakan teknik sandblasting dan gerinda kecil untuk bagian luar. Untuk sekarang, pembuatan rangka ini menggunakan beberapa material seperti plastik, polikarbonat, dan aluminium. Setiap smartphone pasti butuh layar. Nah, teknologi layar smartphone udah pada canggih dan beragam, mulai dari layar IPS, OLED, dan AMOLED, serta masih banyak lainnya. Nah, meskipun memiliki nama berbeda dan juga kemampuan unik masing-masing, pembuatan layar-layar ini masih hampir sama sih. Pertama adalah penyatuan antara layar dan juga bodi layar. Setelah itu, layar dipres agar menyatu sempurna. Kemudian, layar mendapatkan pengecekan kualitas seperti tidak adanya goresan atau pemeriksaan fungsi dan warna. Oh ya, selain menggunakan layar dari pabrik sesuai dengan kebutuhan, layar smartphone juga dilapisi nih dengan lapisan kaca anti gores seperti Gorilla Corning Glass. Lapisan ini dibuat dengan metode unik yang bernama fusion forming, di mana dua lapisan kaca cair bertemu sesaat setelah bahan baku dipanaskan dan mengubah kaca padat menjadi cairan panas. Metode ini ya berhasil menduduki tangga puncak penghasil anti gores paling unggul di kalangan dunia smartphone sekarang ini. Bahkan handphone teranyar Samsung seperti S20 Ultra menggunakan Gorilla Corning Glass 6 untuk melindungi layar dan juga bodi dari smartphone tersebut. Berikutnya, kita masuk pada mesin Android itu sendiri. Nah, untuk mesin, pertama mainboard disambungkan dengan berbagai kabel fleksibel yang nantinya menghubungkan semua komponen dalam smartphone. Dalam mainboard ini terdapat beberapa komponen, seperti SoC atau System on Chip. Untuk sekarang, SoC ini sudah diproduksi oleh berbagai perusahaan dalam persaingan pasar smartphone, mulai dari Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei, hingga Apple meluncurkan SoC mereka sendiri untuk membuahkan smartphone dengan performa terbaik. Nah, yang kedua, ada memori atau penyimpanan. Seperti yang kita ketahui, untuk menjalankan sebuah smartphone tentu diperlukan memori dan penyimpanan yang mumpuni. Di dunia modern seperti sekarang, smartphone sudah hampir menyaingi laptop dengan memiliki RAM yang tinggi dan juga penyimpanan yang tinggi. Contohnya aja nih, Samsung S21 Ultra yang baru rilis dibekali dengan RAM 16 GB dan juga penyimpanannya 512 GB. Wah. Nah, kedua hal inilah yang menjadi komponen utama mesin smartphone yang dibuat. Nah, setelah selesai, mainboard kemudian diletakkan dalam kerangka untuk dirangkai bersama dengan perangkat lainnya. Tiap sirkuit fleksibel diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja perangkat lain, seperti kamera, baterai, dan lain-lain. Setelah semuanya udah terpasang, terakhir dilakukanlah pemasangan baut untuk mengeratkan semua komponen. Nah, dari proses ini nih, semua smartphone udah siap untuk digunakan dan dianggap udah selesai dalam tahap produksi. Untuk Indonesia sendiri, perakitan smartphone dari nol masih sangat jarang karena terbatasnya sumber daya dan juga teknologi yang ada di Indonesia.
Biasanya ya, beberapa pabrik smartphone yang ada di Indonesia masih mengandalkan komponen dari negara produsen masing-masing dari merek smartphone, lalu kemudian dirakit. Ya, pada akhirnya para produsen HP hanya memasukkan pabrik di Indonesia hanya untuk menuntaskan syarat siap edar yang digunakan oleh pemerintah, yaitu tingkat komponen dalam negeri smartphone legal harus memenuhi setidaknya 30% dari semua komponen. Nah, meskipun tahap produksi udah usai atau udah selesai, bukan berarti smartphone ini udah siap untuk diedarkan. Karena Popgengs masih ada tahap lagi nih untuk dilalui. Salah satunya, tahap pengecekan kualitas atau quality control. Pengecekan kualitas ini meliputi berbagai hal, seperti pemeriksaan pada sistem operasi smartphone, kamera, sensor, hingga pengecasan. Nah, untuk pengecasan sendiri, para produsen HP mengenal proses ini dengan nama aging, di mana smartphone baru diuji saat mengisi daya selama 6 jam penuh. Makanya tuh, udah banyak smartphone yang berjejer dalam proses ini untuk nantinya dibandingkan. Apakah ada handphone yang punya baterai soak atau baterainya normal-normal aja? Dan yang terakhir adalah tahap pengemasan. Proses ini masih sama seperti sebelumnya yang dilakukan secara konvensional. Cara kerja tahap ini, semua pekerja itu memiliki stasiunnya masing-masing untuk melengkapi dos yang nantinya menjadi produk akhir. Mulai dari kabel, buku garansi, hingga smartphone itu sendiri. Setelah semuanya udah lengkap, maka dos yang dilengkapi sama label keterangan, lalu masuk ke proses di mana plastiknya itu disegel. Biasanya sih pas unboxing handphone baru, suara dari segel plastik ini nih yang paling menyenangkan untuk didengar. Nah, yang paling terakhir, semua kotak smartphone di-scan untuk mengetahui jumlah smartphone yang dihasilkan dari rangkaian produksi panjang tadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pegawai nakal yang punya niat jahat. Audio Jungle. Di line produksi sepanjang 40 meter ini nih, lebih dari 1.500 unit TV dirakit setiap harinya. Proses pertamanya dimulai dengan mempersiapkan panel LED-nya. Pastikan semuanya dalam keadaan baik sebelum dirakit. Ukuran smart TV-nya ada banyak kok, mulai dari 32 inch sampai 65 inch. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Oke, sip. Lanjut pasang panel pengaturannya. Panel ini bisa dibilang jadi otaknya TV. Karena semua fungsi dan pengaturan TV ada di panel ini. Kalau sudah, sekarang kita pasang deh powerboard-nya. Panel ini berfungsi untuk mengatur arus listrik, termasuk mencegah arus pendek atau terbakar kalau terkena sambaran petir nanti. Istilah smart TV-nya itu berasal dari software atau perangkat lunak yang sudah diprogram di TV ini. Tapi tetap perlu komponen pendukung lain juga sih, kayak yang ini nih, antena untuk perangkat Wi-Fi-nya, biar bisa terhubung dengan jaringan internet. Sip deh, tinggal memasang penutup bagian belakang TV-nya. Tapi perjalanan masih panjang ya. Smart TV ini masih harus melalui serangkaian tes. Setiap fiturnya harus dipastikan berfungsi normal, seperti fungsi TV analog, TV digital, fungsi Wi-Fi, sambungan HDMI, AV, dan fungsi lainnya. Oh ya, Smart TV ini juga dilengkapi dengan slot untuk USB loh. Smart TV-nya bukan lagi disiksa ya teman-teman. Ini tuh namanya drop test. Smart TV akan diambil secara acak, kemudian dijatuhkan untuk memastikan kemasan ini bisa melindungi TV-nya dari guncangan, sehingga tetap aman saat sampai ke tangan konsumen. Soalnya beberapa tipe TV ada yang diekspor sampai Audio Jungle.